Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di mata kuliah pengenalan pemrograman web Internet HTML, di mana hari ini merupakan pertemuan kedua kita. Nah, pembahasan hari ini adalah tentang pengenalan dasar dari bahasa pemrograman HTML. Sebelum kita memulai pembahasannya, saya coba mau mereview sebenarnya tentang website itu sendiri gitu ya. Nah, apa sebenarnya website itu? Website adalah sekumpulan halaman yang saling terhubung yang berisi kumpulan informasi. Nah, kenapa disebut sebagai halaman yang saling terhubung? Karena pada dasarnya kalau kita membuka sebuah website pasti terdiri dari beberapa halaman, di mana setiap halaman itu saling terhubung satu sama lain. Dan setiap halaman itu berisi kumpulan informasi. Contohnya kalau kita misalkan membuka website Unsera, di situ pasti akan kita lihat beberapa halaman yang saling terhubung, di mana isi dari setiap halamannya menampilkan informasi-informasi sesuai dengan judul dari halaman itu sendiri. Informasi di sini dapat berupa teks, gambar, audio, maupun video. Jadi, beberapa website isi konten informasi di dalamnya biasanya itu berbentuk teks. Ada juga yang dipadu-padankan dengan audio maupun video. Sebagai contoh misalkan kalau YouTube, nah itu kan sudah berbentuk campuran antara teks, audio maupun video. Jadi website adalah sekumpulan halaman yang saling terhubung yang berisi informasi, di mana untuk mengaksesnya kita perlu yang namanya jaringan komputer atau sering kita kenal dengan istilah internet. Nah, ini definisi dari website itu sendiri. Banyak definisi lain menurut para ahli, tetapi secara konteks website itu definisinya adalah ini. Nah, berikutnya sebelum kita belajar mengenai pemrograman web dengan HTML, bagaimana mendesain web dari nol dengan menggunakan bahasa pemrograman HTML, maka ada beberapa hal yang harus dipahami serta dipersiapkan, di mana istilah-istilah ini wajib kita ketahui untuk membuat ataupun membangun sebuah website. Dan istilah-istilah ini juga nanti yang harus kita persiapkan di dalam merancang dan membangun website itu sendiri. Nah, beberapa istilah diantaranya yang pertama web hosting. Web hosting kalau dari definisinya merupakan layanan yang menyediakan tempat untuk menjalankan aplikasi atau penyimpanan data di lokasi terpusat yang sering disebut dengan server dan bisa diakses dengan koneksi internet. Nah, maksudnya adalah hosting ini merupakan tempat penyimpanan semua file-file website kita. Bisa diartikan hosting ini merupakan rumah dari file kita, file-file website kita. Jadi sebuah website pasti punya rumah yang dinamakan dengan web hosting. Nah, web hosting sendiri ada yang gratisan, ada pula yang berbayar. Jadi nanti teman-teman kalau emang mau di online kan websitenya, maka kita bisa cari yang versi berbayar ataupun versi yang gratisan. Yang kedua, istilah selanjutnya yang harus kita pahami serta nanti juga kita persiapkan adalah web server. Web server adalah software yang memberikan layanan berbasis data yang berfungsi menerima permintaan dari HTTP ataupun HTTPS pada klien yang dikenal dan biasanya kita kenal dengan nama web browser, dan untuk mengirimkan kembali yang hasilnya adalah bentuk beberapa halaman web dan pada umumnya akan berbentuk dokumen web. Nah, jadi maksudnya di sini web server itu adalah perantara atau penyedia layanan antara kita sebagai klien dengan hosting. Jadi ketika kita membuka halaman web, maka permintaan kita itu melalui sebuah yang namanya web server.
dan kemudian web server inilah nanti yang akan mencari dan melayani kita untuk membuka halaman sebuah web yang ada di dalam hosting. Jadi tugas dan fungsi dari web server ini adalah penyedia gitu ya. Penyedia antara kita sebagai penyedia layanan, maksudnya ya, penyedia layanan antara kita sebagai klien dengan hosting. Tuh, jadi nanti web server inilah yang mencari data-data sesuai permintaan kita ke dalam hosting itu sendiri. Nah, biasanya setiap hosting pasti menyediakan web server. Jadi web hosting dan web server ini biasanya include di dalam satu paket. Nah, dalam belajar kali ini, karena kita modelnya adalah offline, maka kita butuh nanti yang namanya web hosting dan web server offline ya, atau lokal. Nah, nanti namanya adalah localhost, di mana software yang dipakai nanti ada ya, nanti kita akan jelaskan di halaman berikutnya. Nah, selanjutnya yang harus dipersiapkan dan harus dipahami adalah web domain. Web domain adalah nama unik yang merupakan alamat dari suatu website. Setiap domain dapat berisi berbagai macam ekstensi, seperti misalkan .com, .id, .co.id, .net, dan masih banyak lagi. Nah, maksud domain adalah nama dari sebuah website. Biasanya ini bersifat unik gitu ya, yang menjadi identitas dari website itu sendiri. Nah, contohnya misalkan kita pasti selalu sering buka yang namanya Facebook, ya, facebook.com gitu. Nah, jadi Facebook itu merupakan domain dari halaman web Facebook, ya, di mana ekstensinya itu adalah .com. Nah, jadi semua domain itu pasti memiliki yang namanya ekstensi. Nah, ekstensi ini menggambarkan atau mengidentifikasikan organisasi ataupun negaranya. Jadi misalkan .co.id, nah itu berarti adalah organisasi yang ada di Indonesia. .ac.id, nah itu berarti akademik yang ada di Indonesia. Nah, begitu selanjutnya ya. Nah, untuk yang global biasanya dipakai adalah .com. Selanjutnya adalah web browser. Web browser adalah perangkat lunak ataupun software yang digunakan untuk mencari, mengakses, dan menampilkan halaman web. Jadi kalau kita berbicara website, pasti ini ada software untuk membukanya. Ya, jadi software untuk membukanya itu disebut dengan web browser. Nah, nanti contohnya ada di bawah ya. Kemudian selanjutnya adalah text editor. Text editor adalah perangkat lunak yang pada dasarnya digunakan untuk menuliskan perintah-perintah atau coding program. Nah, jadi pada pembahasan mata kuliah ini kita adalah melakukan programming dengan bahasa pemrograman HTML. Jadi untuk menuliskan coding-coding program tersebut, kita butuh yang namanya text editor. Nanti text editornya ini diinstal di dalam laptop kita ataupun komputer kita. Nah, selanjutnya adalah URL atau Universal Resource Locator. Jadi URL adalah rangkaian karakter dengan format standar tertentu yang digunakan sebagai penunjuk alamat dari sebuah website. URL digunakan untuk mengidentifikasi lokasi sebuah file di dalam website. Nah, jadi URL ini biasanya kita gunakan untuk menunjukkan lokasi dari filenya. Misalkan kita mau mencari atau kita mau membuka halaman profil di dalam website Unsera. Jadi di situ akan kita ketikkan misalkan www.unsera.id/profil.html begitu ya. Nah, jadi yang ditulis dari www.unsera.ac.id/profil.html, nah itu yang disebut dengan URL. Nah, jadi ini beberapa
hal yang harus dipahamin dan dimengerti, serta kita persiapkan untuk membangun dan mendesain sebuah website. Jadi yang pertama tadi ada web browser, kemudian web server, web domain, web browser, text editor, serta yang terakhir URL. Sebenarnya masih banyak lagi, cuma yang umumnya yang harus kita pahami dan kita persiapkan adalah yang ini. Lantas, apa sih kebutuhan softwarenya? Gitu. Jadi nanti beberapa software yang harus kita install ke dalam komputer ataupun laptop kita untuk memulai belajar HTML, ya, untuk memulai belajar desain web, ya. Beberapa kebutuhan software pendukung yang harus kita siapkan adalah yang berikut ini. Jadi ada yang namanya web hosting dan web server. Ya, tadi disampaikan bahwa karena kita belajar, jadi kita pakai yang offline ataupun pakai yang lokal. Nah, ada software penyedia web hosting dan web server lokal yang bernama SMPP. Ya. Jadi nanti silakan teman-teman di-download software SMPP ini di internet ya, kemudian diinstalkan. Nah, selanjutnya adalah web browser. Kita butuh juga software yang namanya web browser. Ya, contohnya adalah Google Chrome ataupun Mozilla Firefox. Nah, kalau ini sudah pasti ada diinstal di dalam komputer ataupun laptopnya. Tetapi jika misalkan ada yang belum, maka kita harus instalkan ini. Silakan mau pakai web browser Google Chrome ataupun Mozilla, terserah sama aja. Karena nanti ini yang kita gunakan untuk membuka halaman websitenya. Dan kebutuhan software selanjutnya yang dibutuhkan adalah text editor. Tadi fungsi text editor adalah untuk menuliskan coding-coding program. Nah, kita butuh beberapa software text editor yang bisa kita gunakan ya. Di antaranya ada Notepad++, Sublime atau VS Code. Jadi nanti silakan teman-teman di-download salah satu software ini ya. Kalau sudah ada di-download misalkan ataupun di-install di laptopnya Sublime, ya sudah pakai Sublime. Kalau saya secara pribadi menggunakan Notepad++. Jadi silakan saja nanti teman-teman mau pakai yang mana saja. Apakah itu Notepad++, Sublime ataupun VS Code. Ya, secara dasar fungsinya sama, yaitu sebagai tempat untuk kita nanti menuliskan coding dari program HTML-nya. Nah, jadi ketika sudah ada ketiga software ini, maka kebutuhan lain yang kita butuhkan adalah yaitu nama domain. Nah, tadi nama domain itu mengarah ke nama dari website kita. Jadi sebagai contoh dalam belajar mata kuliah ini, kita namain dengan myweb.com. Misalkan, nanti kalau teman-teman mau namanya yang lain, dipersilahkan sesuai dengan keinginannya masing-masing. Tidak perlu harus myweb.com. Yang penting nanti kita persiapkan nama domain kita. Nah, jadi ini kebutuhan software dan kebutuhan lainnya yang harus kita persiapkan terlebih dahulu. Nah, berikut ini contoh dari instalasi SMPP ya. Jadi nanti silakan kalau yang belum ada bisa di-download melalui website apache.friends.org/index.com nih ya. Jadi apache.friends.org/index.html. Nah, di sini nanti kita bisa download software dari SMPP ini ya. Nanti setelah di-download, silakan tinggal diinstal dengan melakukan istilahnya next gitu. Jadi proses instalasi itu gampang ya. Di sini sudah saya kasih contoh dari hasil instalasi yang sudah saya buat gitu ya. Atau misalkan nanti teman-teman bisa cari referensi lain misalkan di YouTube untuk proses instalasinya. Di sini hanya sekedar tampilan-tampilan gambarnya saja ya. Jadi nanti kalau sudah di-download tinggal double klik, kemudian nanti
tinggal di yes-yes-kan saja sampai dengan akhir. Tuh. Nah, nanti muncul tampilan seperti ini, tinggal di next. Muncul tampilan seperti ini, tinggal di next. Nah, tampilan ini adalah untuk menentukan direktori drive penyimpanan dari SMPP-nya. Biasanya default-nya adalah C, gitu ya. Sehingga nanti folder yang terseleksi adalah C. Nah, kalau kita mau installnya di drive yang lain, misalkan di D, tinggal nanti dicari ya. Di sini tinggal dipilih, diklik, kemudian pilih drive yang mau kita install. Kalau misalkan mau di D, ya silakan ganti dengan D. Tapi biasanya default-nya adalah C. Nah, nanti kemudian tinggal di next. Kemudian muncul tampilan seperti ini, di next-kan saja. Kemudian di next-kan saja, nanti dia akan mulai melakukan proses instalasi sampai dengan selesai. Nanti kalau sudah selesai, tampilan terakhirnya seperti ini, tinggal kita finish-kan. Di sini ada perintah, do you want to start the control panel now? Nah, ini bisa dicentang ataupun dihilangkan. Kalau emang mau dicentang, nanti akan masuk ke dalam SMPP control panel. Tapi kalau untuk pertama, ya silakan aja dihilangkan centangnya, kemudian nanti ditekan finish. Sampai di sini kita selesai menginstal web hosting dan web server dari SMPP, di mana ini fungsinya sebagai web hosting dan web server lokal kita atau offline kita. Ya, jika SMPP-nya sudah, kemudian tinggal nanti install text editor. Ataupun kalau misalkan belum ada web browsernya, silakan juga nanti diinstal web browsernya. Prosesnya lebih kurangnya sama untuk instalasi software pendukung lainnya ya, apakah itu text editor ataupun web browsernya. Jadi setelah ketiga software pendukungnya ada, maka sebelum kita benar-benar melakukan coding HTML, kita persiapkan terlebih dahulu nama domain. Nah, jadi tadi fungsi dari nama domain ini adalah nama webnya. Teman-teman harus sudah menyiapkan nama webnya masing-masing ya, dimana kalau bisa nanti namanya unik gitu. Dan biasanya nama domain ini identitasnya website kita itu tergantung dari isi kontennya. Nah, banyak di internet ya, kalau kita lihat setiap website itu memiliki nama domain masing-masing, di mana isi kontennya itu pasti berdekatan dengan nama domainnya. Nah, jadi cara pembuatan nama domain di dalam web browser, cara membuat nama domain di dalam web hosting dan web server SMPP yang sudah kita install, yaitu dengan membuat folder baru. Ya, jadi untuk membuat nama domain pada web server, ya, yang tadi sudah kita install yaitu SMPP, bisa dilakukan dengan cara membuat folder baru. Ya, jadi nanti silakan buat folder baru di dalam SMPP yang sudah kita install sebelumnya, gitu ya. Jadi nanti folder baru yang kita buat ini menunjukkan nama domain kita, gitu ya. Nah, ini berikut ada proses pembuatannya, hasil dari screenshot-nya juga, ya. Nah, ini nanti tinggal dilihat, atau misalkan kita langsung praktekkan. Ya, kita praktekkan ya. Jadi keluar dulu dari sini. Nah, silakan nanti kita cari di mana instalasi kita. Ya, jadi buka My Computer ya, file Explorer. Ya, jadi ini bisa dibuka dengan cara tekan Windows E ya, atau misalkan dari sini ya, dari klik kanan pada bagian Start ya, kemudian pilih File Explorer. Nah, jadi setelah terbuka, silakan kita cari SMPP-nya. Tadi installnya itu ada di C ya, di drive C, sehingga nanti
buka drive C-nya, ini drive C-nya ya. Kalau teman-teman installnya di D, silakan nanti bukanya di D. Tapi defaultnya di C ya. Kita buka C, kemudian buka SMPP. Nah ini ya SMPP-nya, dibuka dengan cara double klik. Kemudian cari folder htdocs. Ya. Jadi ini banyak folder di dalam SMPP-nya tadi. Kita cari yang htdocs. Nah htdocs-nya dibuka, ya tinggal di double klik. Ya maaf. Nah di double klik. Nanti setelah masuk ke dalam htdocs, nah jadi dilihat ya ininya ya, drive-nya ya, C, SMPP, htdocs. Setelah kita masuk ke dalam folder htdocs ini yang ada di dalam SMPP, nah kita buat folder baru sebagai nama domain kita. Ya di sini contohnya sudah ada webku.com, nah ini berarti juga nama domain. Nah tadi kita contohkan namanya adalah myweb.com gitu ya. Jadi klik kanan, kemudian pilih new folder gitu ya. Jadi diulangin, setelah masuk ke dalam htdocs, klik kanan, kemudian pilih new, pilih folder. Nah nanti akan dibuat new folder, ya ini new folder. Kemudian kita ganti namanya sesuai nama domain kita. Tadi namanya adalah myweb.com, seperti itu. Ya kalau sudah selesai bisa di enter. Nah jadi ini nanti nama domain kita yaitu myweb.com. Jadi pada saat pemanggilan di browsernya itu nanti myweb.com sama ya facebook.com, onsera.ac.id. Nah jadi ini yang disebut dengan nama domain. Nah sampai di sini proses pembuatan nama domainnya selesai, sehingga nanti pada saat kita sudah punya file-file HTML, semua nanti disimpan di dalam folder myweb.com ini, gitu ya. Jadi semua file-file web HTML kita itu nanti disimpan di domain myweb.com. Apakah itu file halaman utamanya, halaman profil, dan lain sebagainya, gambar, teks, audio, video. Nah itu semua nanti kita simpan di dalam myweb.com. Nah jadi sampai di sini selesai pembuatan nama domain. Jadi sebelum kita memulai coding, dipersiapkan terlebih dahulu nama domainnya. Ya, sekali lagi, cari di C, karena tadi default installnya di C, kemudian pilih SMPP, tinggal double klik, kemudian pilih folder htdocs, double klik, buka folder, buat folder baru ya, buat folder baru dengan cara klik kanan, pilih new, pilih folder, ya, nanti muncul nih folder seperti ini, ganti namanya sesuai dengan nama domain kita. Nah, jadi contohnya di sini tadi adalah myweb.com. Sampai di sini selesai proses pembuatan nama domain. Jadi kita sudah mempersiapkan tadi software pendukung, ya, SMPP, ya, kemudian Google Chrome ataupun Mozilla, serta text editor. Text editornya silakan pakai yang mana saja. Kalau saya pakai Notepad++, kalau teman-teman mau pakai Sublime boleh, mau pakai VS Code juga boleh. Jadi silakan nanti di-download dan di-install. Ya, setelah itu pembuatan nama domainnya selesai. Nah, kita bisa langsung memulai pembuatan coding HTML-nya. Bisa langsung memulai desain dan membangun websitenya. Nah, pada mata kuliah ini kita belajar bahasa pemrograman HTML sebagai bahasa membangun web gitu ya. Jadi kita akan bahas dulu sebenarnya HTML itu apa, ya, bahasa pemrograman HTML itu apa gitu ya. Nah, mungkin beberapa teman-teman belum pernah sama sekali mendengar, atau ada beberapa yang sudah dengar di waktu SMA atau SMK-nya. Nah, jadi HTML kepanjangan dari Hypertext Markup Language, di mana ini merupakan bahasa pemrograman standar untuk membuat halaman web. Ya, jadi bahasa standar yang digunakan untuk membuat halaman web yang ada di internet itu menggunakan bahasa pemrograman HTML. Nah, nanti dipadu-padankan dengan bahasa pemrograman yang lain supaya nanti tampilan websitenya lebih dinamis. Tapi kita pada mata kuliah ini belajar yang dasarnya terlebih dahulu.
sebelum nanti ada mata kuliah pendukung lain yang merupakan pengembangan dari mata kuliah ini. Ya. Kemudian dokumen HTML dibangun dengan menggunakan elemen-elemen HTML, di mana setiap elemen dibentuk oleh tag-tag tertentu yang memiliki nama tag dan fungsinya masing-masing. Ya, jadi dokumen HTML ini dibangun dengan menggunakan elemen-elemen HTML. Nah, apa elemennya nanti ada di bawah. Setiap tag ditulis dengan kurung sudut kiri, ya, atau buka kurung, atau tanda lebih kecil, gitu ya. Jadi setiap tag yang nanti kita tulis itu dibuat dengan cara buka kurung sudut kiri atau buka kurung, gitu ya. Kemudian nama tag dan ditutup dengan tanda lebih besar atau tutup kurung, gitu. Nah, nanti contohnya ada. Ya. Kemudian tag HTML umumnya selalu berpasangan, yaitu terdiri dari tag pembuka dan tag penutup. Ya, tag penutup selalu diawali dengan karakter garis miring. Nah, jadi nanti ada tag pembuka dan tag penutup di dalam coding HTML-nya. Sebagai contoh, misalkan kita mau membuat sebuah paragraf di dalam HTML-nya ya, atau di dalam website-nya. Nah, itu kita bisa buka dengan tag P. Nah, jadi ini yang disebut dengan tag pembuka dan ini disebut dengan tag penutup. Jadi tag yang dipakai adalah P. Nah, P ini digunakan untuk mendefinisikan paragraf. Sehingga tadi proses pembuatannya, ya penulisannya, buka kurung, P, kemudian tutup kurung. Nah, ini yang disebut dengan tag pembuka. Kemudian nanti di sini isi paragrafnya ya, isi paragrafnya dan harus kita tutup. Ya, jadi sampai mana nanti tulisan paragrafnya, kemudian kita tutup. Jadi ada tag pembuka P dan tag penutup P yang digunakan untuk mendefinisikan paragraf. Nah, sama seperti tag pembukanya, tag penutupnya penulisannya juga sama. Cuma nanti ditambahkan dengan garis miring. Jadi, buka kurung, garis miring, P, kemudian tutup kurung. Nah, jadi semua coding HTML nanti format penulisannya seperti ini. Ya, buka kurung, nama tag, tutup kurung, kemudian isi dari kontennya atau teksnya, ya, kemudian ditutup dengan tag penutupnya. Jadi ada tag pembuka, ada tag penutup. Ya, jadi hampir semua coding programnya nanti penulisannya seperti itu. Nah, nanti nama tagnya macam-macam ya. Banyak library di dalam HTML yang bisa kita gunakan untuk pembuatan dari desainnya. Ya, nanti satu-satu kita akan pelajari. Yang jelas sebagai contoh, P ini digunakan untuk membuat atau mendefinisikan paragraf di dalam dokumen HTML. Nah, kemudian tadi disebutkan bahwa dokumen HTML terdiri dari beberapa elemen. Nah, ini elemen-elemen dasar dari HTML, ya. Jadi suatu dokumen HTML terdiri dari elemen-elemen yang saling terhubung. Ya, di mana setiap elemen ini ya. Jadi ada nama tag-nya ya, yang berada di tag pembuka dan tag penutup gitu ya. Jadi setiap elemen ini nanti ada tag pembuka, tag penutupnya sama seperti contoh yang tadi. Ya. Jadi langsung saja berikut ini adalah beberapa elemen dasar yang digunakan dalam membuat dokumen HTML. Tuh. Jadi ini ya elemen dasarnya, ada HTML, ya. Kemudian ini tag penutupnya ya HTML. Kemudian ada elemen head, ini penutupnya, ya. Jadi ada elemen HTML, ya ini berarti fungsinya untuk mendefinisikan bahwa dokumen webnya adalah dokumen HTML, begitu ya. Kemudian ada head, ya. Di dalam head ini kita bisa buat judul ya, judul dari web ya menggunakan tag title ya. Jangan lupa nanti ada penutupnya. Kemudian body ditutup juga dengan body. Kemudian ini nanti isi konten web kita. Nah, jadi semua coding isi konten webnya itu nanti ada di dalam body gitu ya. Jadi ada HTML ditutup dengan HTML, head ditutup dengan head,
Kemudian kalau mau dikasih judul di dalam hit nanti kita bisa kasih title. Kemudian ada body ditutup dengan body. Kemudian di dalam body ini nanti isi konten web kita. Nah, jadi ini elemen dasar di dalam coding HTML-nya ya. Ini yang nanti harus kita ingat ya, di mana setiap elemen ini nanti punya fungsi masing-masing. Yang jelas ada HTML, ditutup HTML, hit ditutup hit, body ditutup body. Ya, fungsinya ini. Nanti bisa dibaca ya. Jadi HTML, elemen HTML di mana ada penutupnya juga ya, merupakan elemen yang mendefinisikan bahwa dokumen ini adalah dokumen HTML ya. Kemudian ada elemen hit ditutup dengan hit, merupakan elemen yang mendefinisikan header dari sebuah dokumen HTML. Ya, jadi dokumen HTML itu punya header ya, di mana nanti isi header itu biasanya berupa judul gitu ya, ataupun nanti konten-konten lain seperti CSS. Nah, itu nanti kita akan pelajari lebih detailnya ya. Jadi elemen ini berfungsi untuk memasukkan suatu konten yang tidak dimunculkan di dalam halaman web, tetapi tetap diakses. Contohnya misalkan tadi judul. Judul itu kan tidak dimunculkan di halamannya ya, tetapi dia tetap diakses pertama kali, sehingga nanti muncul di bagian atasnya itu ada judulnya. Nah, itu nanti contohnya bisa kita lihat ya. Kemudian elemen title ya, ditutup dengan title ini untuk mendefinisikan judul. Nah, biasanya dia ada di dalam elemen hit. Nah, dan yang terakhir ada elemen body. Jadi ini elemen dasarnya ya. HTML ditutup dengan HTML, hit ditutup dengan hit, title ditutup dengan title, body ditutup dengan body. Seperti itu. Ya, sebelum ke sini langsung saja kita coba praktekkan ya. Jadi buka text editornya, sebagai contoh saya punya Notepad++ ya. Nanti kalau teman-teman silakan pakai text editor yang lain. Kalau misalkan pakai Sublime, silakan dibuka Sublime-nya, pakai VS Code, silakan dibuka VS Code-nya. Jadi kita double klik. Ya, ini sudah ada, kita ini aja. Nah, jadi tadi elemen dasarnya ada buka kurung HTML gitu ya. Kemudian enter, ditutup HTML-nya. Nah, jadi ada tag pembuka HTML dan tag penutup HTML. Beberapa text editor ini biasanya dia otomatis ya. Jadi setiap tag pembuka dia otomatis ketutup beberapa ya. Nah, itu biasanya ada pengaturannya. Nah, saya tidak lakukan pengaturan setting seperti itu supaya teman-teman nanti paham, oh iya tag ini ada penutupnya. Oh iya, tag ini belum ditutup, seperti itu. Ya, kemudian selanjutnya tadi ada hit. Kemudian kita tutup dengan hit. Nah, di dalam hit itu kita bisa kasih judul ya supaya rapi, di tab ya. Title. Nah, kemudian ditutup dengan title. Judul webnya misalkan myweb.com misalkan ya. Nah, jadi nanti silakan saja bikin judulnya terserah apa saja. Ya, kemudian tadi di bawah hit itu ada body. Nah, kemudian ditutup dengan body. Nah, jadi ini elemen dasarnya. Kemudian nanti isi konten kita itu ada di dalam tag pembuka body dan tag penutup body. Nah, jadi ini pembuatan tag dasarnya ya. Ini yang harus nanti diingat, dan ini nanti yang harus kita buat terlebih dahulu sebelum nanti memasukkan beberapa coding untuk pembuatan kontennya. Nah, jadi seperti itu ya. Oke, jadi tadi ada HTML, ada hit, ada title, dan ada body. Nah, kemudian atribut HTML. Nah, atribut HTML merupakan bagian dari elemen HTML. Jadi setiap elemen tadi punya atribut tertentu ya,
di mana ini bisa digunakan untuk menambahkan informasi tambahan. Ya. Informasi tersebut bisa berupa suatu perintah untuk mengatur letak teks, menambah background, mengatur ukuran huruf, warna huruf, dan lain sebagainya. Nah, setiap nilai pada atribut selalu diapit dengan tanda petik 2. Nah, sebagai contoh, ini ada tag A, di mana punya atribut yang namanya href. Ya. Jadi ada tag A mempunyai atribut yang namanya href. Isi dari atributnya ada di tanda petik 2. Nah, jadi tag A ini fungsinya untuk link kemana gitu. Jadi ada halaman misalkan hubungin kami, kita linkkan ke dalam Facebook atau lihat sosial media kami. Nah, dihubungkan dengan halaman Facebook. Nah, jadi nanti pembuatan tagnya A, atributnya href, isinya adalah facebook.com. Nah, nanti contoh-contoh lain bisa kita lihat ya. Nah, jadi penulisannya seperti itu. Nah, jadi href ini adalah atribut dari A. Jadi setiap tag nanti punya atribut masing-masing yang bisa kita atur ya. Nah, nanti ke depan akan dijelaskan ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah proses penyimpanan dokumen HTML. Jadi sebelum kita memulai keseluruhan, coding keseluruhan ya, coding yang lebih banyak, dasarnya adalah untuk menyimpannya terlebih dahulu. Nah, mungkin penyimpanannya teman-teman beranggapan tinggal simpan saja. Nah, salah ya. Jadi pada dasarnya emang proses penyimpanan dokumen HTML ini sama seperti proses menyimpan dokumen lain di komputer kita. Cuma letak bedanya, ini nanti proses penyimpanannya itu drive penyimpanannya ini kita pilih di dalam SMPP. Gitu. Jadi semua dokumen HTML disimpan di dalam folder server SMPP yang telah diinstal sebelumnya. Nah, biasanya tadi diinstal di C ya. Jadi menyimpan dokumennya jangan di My Dokumen atau jangan di drive dataku, jangan. Tetapi simpan di dalam folder SMPP. Ya, tadi kita install di dalam C ya gitu ya. Nah, jadi proses penyimpanan semua dokumen HTML kita nanti ada di dalam SMPP-nya. Gitu. Tadi kita installnya di C. Ya, ini ada cara-caranya gitu ya. Ini ada cara-caranya, nanti tinggal dibaca. Nah, jadi langsung coba kita praktekkan kembali ya. Nah, jadi contohnya ini tadi kita sudah punya elemen dasarnya. Kemudian ini mau kita simpan. Jadi misalkan kita mau bikin paragraf, tadi pakai P ya. P, kemudian ditutup dengan P. Ya, biasanya halaman pertama belajar itu Hello World. Ya. Jadi Hello World. Ini adalah halaman web HTML pertamaku. Nah, misalkan seperti ini. Ya, nanti semua codingnya kita letakkan di antara body ini ya. Nah, jadi semua isi kontennya. Nah, jadi kalau sudah selesai, nah ini kita simpan dengan cara sama seperti menyimpan dokumen lainnya. Bisa tekan Ctrl S atau pilih lambang ini ya. Boleh save ataupun save all gitu ya. Kalau mau semua ya save all. Ya, kita misalkan tekan Ctrl S gitu ya untuk menyimpan. Nah, nanti diminta untuk mencari foldernya. Nah, jadi jangan di My Dokumen ya. Jangan misalkan di D. Tapi simpan di dalam folder SMPP kita. Nah, tadi SMPP kita itu ada di C ya, ada di C. Kemudian ini ya SMPP. Ya, kemudian tadi kita bikin nama domainnya ada di dalam htdocs gitu ya. Jadi buka htdocs-nya. Kemudian ini myweb.com. Nah, jadi kita simpan di sini. Cari ekstensinya HTML, kemudian namanya misalkan index. Jadi indeks ini biasanya untuk menampilkan halaman utama dari web. Misalkan kita buka facebook.com, itu di-enter kan. Nah, pada saat di-enter, dia akan membuka halaman utamanya yaitu indeks gitu. Nah, jadi diulang ya.
kita simpan di dalam SMPP. Nah, SMPP-nya itu ada di mana? Misalkan di sini ya. Di PC kita cari di drive C ya, karena tadi installnya di C. Kalau installnya di D ya cari di D, tapi karena kita installnya tadi di C, kemudian ini SMPP-nya di open ya, atau bisa di double klik ya. Ya, double klik, kemudian htdoc, double klik. Kemudian tadi kita sudah buat nama domain ya, di awal tadi kita sudah bikin, yaitu myweb.com. Ya, kalau teman-teman namanya lain ya silakan nanti disimpan di dalam nama domain itu. Ya, jadi ini nama domain kita yang sudah kita buat tadi di awal, myweb.com. Nah, ini juga di double klik untuk membukanya ya, atau bisa klik open. Nah, kemudian kita simpan di sini. Jadi semua filenya itu kita simpan di dalam myweb.com. Ya, yang ada di C tadi. Jadi yang domain kita buat di awal itu fungsinya adalah untuk menyimpan ini, menyimpan dokumen HTML kita secara keseluruhan. Ya, diulang ya. Cari C, kemudian double klik SMPP-nya, double klik htdoc-nya, kemudian double klik domain myweb.com-nya, dan kita cari ekstensinya HTML. Ini banyak ya ekstensinya. Kita cari yang HTML ya, hypertext markup language. Kalau sudah, silakan file name-nya diganti dengan apa saja ya, tapi biasanya halaman utamanya adalah index. Ya, ini tadi index. Kalau sudah, kita simpan. Nah, selesai ya proses penyimpanannya. Nah, jadi seperti itu proses penyimpanannya. Semua nanti dokumen HTML-nya disimpan dengan cara seperti itu. Oke, kita kembali ke slide-nya. Nah, jadi di sini juga ada ya ininya ya, cara-caranya. Gitu. Nah, selanjutnya adalah bagaimana membuka dokumen HTML. Setelah tadi kita simpan, tentu kita harus membukanya ya untuk menampilkan halaman webnya. Nah, cara membukanya tidak sama seperti kita buka file lain ya, atau dokumen lain di dalam komputer kita. Tapi ada cara-caranya. Jadi tidak dengan cara langsung double klik di file indeksnya tadi ya. Nah, jadi misalkan tadi kita lihat ya, tadi kan ada di C, SMPP, kemudian htdocs, kemudian myweb.com. Nah, ini ya. Nah, ini kan sudah ada ini. Nah, jadi jangan langsung di double klik di sini, tetapi cara membukanya ada langkah-langkahnya. Gitu ya. Kita lihat ya langkah-langkahnya. Nah, jadi dokumen HTML adalah dokumen website yang dibuka melalui web browser. Nah, jadi nanti kita buka web browsernya ya. Terlebih dahulu dibuka, apakah itu pakai Google Chrome ataupun Mozilla, terserah mau pakai yang mana saja. Dan kemudian untuk membuka dan menjalankan halaman web pada web browser, ini dilakukan melalui perantara layanan web server. Nah, tadi web server itu kan adalah penyedia layanan antara kita ya sebagai klien melalui web browser dengan hosting. Gitu. Jadi kita kan tadi punya SMPP sebagai web hosting dan web server lokal, sehingga kita harus melalui SMPP itu untuk membukanya di dalam web browsernya. Nah, ini jadi pada software SMPP sudah tersedia server yang terlebih dahulu harus kita jalankan melalui SMPP Control Panel. Ya, setelah menjalankan server Apache, langkah selanjutnya adalah membuka dokumen HTML dengan cara mengetikkan URL pada bagian browsernya, ya, dengan memanggil hosting lokal kita atau localhost. Nah, jadi ini ada caranya, ya. Nanti bisa dilihat. Nah, jadi sebelum nanti diketikannya seperti ini. Ya, jadi ini URL-nya seperti ini. Oke, langsung kita coba aja ya. Jadi tadi buka web browsernya. Ya, contohnya kita pakai Google Chrome gitu ya. Nah, jadi jangan langsung diketikkan myweb.com gitu ya. Jangan seperti ini. Ya, kalau misalkan sudah di-online kan, dia pasti akan langsung muncul. Tapi karena kita belum online kan, kita masih pakai offline, ya kita masih di lokal, maka kita harus jalankan
servernya terlebih dahulu, gitu ya. Jadi di minimize dulu. Nah, kita jalankan di servernya itu melalui SMPP Control Panel. Nah, jadi ini ada SMPP Control Panel. Nanti kalau tidak ada muncul di desktop, bisa dicari di sini ya. Nih, kemudian ini kan ada bisa untuk ngetik ya. SMPP. Nah, ini ada SMPP Control Panel. Nah, kita jalankan terlebih dahulu SMPP Control Panelnya. Nah, kalau sudah muncul seperti ini, ya ini SMPP Control Panel. Ini kita tutup aja dulu semuanya. Ini dia SMPP Control Panelnya. Ya, kita bisa langsung start di Apache. Nah, jadi Apache ini adalah server lokalnya ya. Kemudian MySQL dan ini ada beberapa fungsi lain yang nanti bisa punya kegunaan masing-masing. Nanti bisa teman-teman cari referensinya ya untuk kegunaannya. Kalau MySQL nanti untuk main database. Nanti kalau kita sudah menggunakan database, ya kita juga jalankan MySQL-nya. Ya, jadi kalau belum database ya sudah Apache-nya saja. Jadi Apache-nya ini merupakan server lokal yang ada di dalam SMPP. Nah, ini kalau sudah dijalankan nanti kelihatan statusnya running ya, atau bisa dilihat di sini yang tadinya start berubah menjadi stop gitu ya. Kalau jangan di stop ya, nanti kalau di stop ya berarti servernya berhenti gitu. Jadi dijalankan terlebih dahulu di SMPP Control Panel ya, kemudian baru kita masuk ke dalam browsernya gitu. Nah, ini juga URL-nya jangan langsung myweb.com. Kalau seperti ini artinya kan online, karena kita masih pakai hosting lokal atau offline. Jadi kita ketikkan terlebih dahulu localhost. Nah, localhost, kemudian /myweb.com. Nah, ini sudah muncul di ketikannya ya, karena emang sudah saya buat terlebih dahulu sebelumnya ya. Nah, kemudian tinggal di enter. Nah, jadi muncul. Nah, ini kan tadi isinya Hello World, ini adalah halaman web HTML pertamaku. Gitu. Jadi ada judulnya tadi myweb.com. Nah, seperti itu proses membukanya. Jadi nanti semua proses membuka dokumen HTML-nya melalui web browser, tetapi terlebih dahulu kita jalankan Apache sebagai web servernya yang ada di SMPP Control Panel-nya. Ya, kemudian nanti baru kita ketikkan URL-nya localhost myweb.com. Kalau nanti sudah di online kan ya nggak perlu pakai localhost, kan kita sudah online. Jadi tinggal langsung myweb.com gitu. Jadi karena ini masih lokal, masih offline ya kita pakai yang localhost. Kemudian /myweb.com baru di enter. Dan nanti muncul lagi muncullah ini halaman dari indeksnya. Jadi ini adalah halaman utama ya, dengan nama file yang kita simpan tadi index.html. Jadi index.html itu atau misalkan nanti ekstensinya lain .php ya, .java dan lain sebagainya. Nah, itu membuka halaman utamanya. Jadi indeks itu adalah menunjukkan bahwa itu adalah halaman utama dari sebuah web. Nah, seperti itu ya cara membukanya. Nah, jadi ini contohnya ya. Bisa kita ketikkan index.html atau langsung saja sudah sampai myweb.com di enter juga nggak apa-apa. Ya, karena emang index.html ini adalah menunjukkan halaman utamanya. Nah, jadi ini dasar dari HTML-nya yang harus kita pahami terlebih dahulu. Sebelum nanti kita lanjut ke materi berikutnya. Jadi tadi ada pemahaman tentang pemahaman dasar dari webnya ya, beberapa persiapan ya. Kemudian proses instalasi ya, ini persiapan softwarenya yang harus dipersiapkan dan mempersiapkan juga nama domain. Kemudian proses penyimpanan ya, elemen dasar. Nah, ini materi hari ini yang kita diskusikan. Jadi materinya selesai. Ya, materi selanjutnya nanti kita tinggal melakukan format-format kode HTML ya. Jadi bertahap
di dalam mata kuliah ini membuat, rancangan dari webnya, dari nol sampai dengan jadi. Jadi materi hari ini saya cukupkan, silakan teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan bisa via, komentar ataupun ya ada di kolom komentar ataupun misalkan kita diskusikan melalui, WA grup kita atau melalui Spada. Demikian materi hari ini, terima kasih. Saya, akhiri, sampai ketemu di materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.